Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hufri Kasana beserta teman-teman saya ada Putri Saraswati, Nafiah Rahma Utami, dan Dani Jati Pamungkas. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang metode pembelajaran. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah model-model pembelajaran. Nah, seperti apa sih pembahasan tentang metode pembelajaran? Langsung kita bahas bersama-sama. Let's go! Metode pembelajaran talking stick. Jadi, metode pembelajaran talking stick ini memerlukan bantuan sebuah tongkat. Jadi, nanti pertama-tama guru akan meminta siswanya untuk belajar terlebih dahulu tentang materi pokoknya. Setelah itu, nanti guru akan memberikan pertanyaan. Siswa yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaannya. Begitu pula seterusnya. Metode pembelajaran talking stick ini memiliki tujuan untuk membentuk siswa yang aktif serta berani untuk berbicara. Selain itu juga lebih mengurangi kejenuhan dalam belajar. Namun di sisi lain, metode pembelajaran talking stick ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya mungkin bagi siswa-siswa yang minder akan lebih cenderung untuk tidak berani menjawab atau ketika salah akan lebih minder. Nah, memiliki kelebihan juga di mana kelebihannya ini membuat siswa lebih aktif dan berani untuk berbicara atau berlatih berbicara seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan metode talking stick. Misalnya di sekolah SD berhadapan dengan anak-anak SD, metode talking stick ini cocok untuk diterapkan misal dalam pembelajaran matematika. Nanti siswanya diminta terlebih dahulu untuk mempelajari tentang misalkan tentang penjumlahan, belajar terlebih dahulu. Nah, nanti seorang guru setelah memberikan waktu untuk siswanya belajar, kemudian metode talking stick ini dapat digunakan dengan bantuan tongkat. Nah, nanti setiap siswa yang memegang tongkat tersebut nanti diminta untuk menjawab soal penjumlahan yang disoalkan oleh seorang guru. Gitu teman-teman. Ini lebih membuat pembelajaran lebih asik dan mengurangi kejenuhan di siswa. Untuk selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi adalah suatu metode yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Jadi, metode simulasi itu metode yang penyelenggaraan pembelajarannya dirancang untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Contohnya, pada penerapan metode simulasi dalam mata pelajaran sosiologi. Jadi dalam mata pelajaran sosiologi terdapat subbab materi masalah sosial. Nah, metode simulasi ini digunakan dengan cara mengambil salah satu masalah sosial yang ada dalam mata pelajaran sosiologi. Misalnya kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini dapat dijadikan sebuah tema dan bahan dalam penampilan sosiodrama di mana siswa akan membawakan drama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan tersebut. Kelebihan metode simulasi yaitu yang pertama menyenangkan sehingga siswa secara wajar terdorong untuk berpartisipasi. Lalu yang kedua itu menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Lalu yang keempat, memvisualkan hal-hal yang abstrak. Lalu yang kelima, tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik. Yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa yang menimbulkan respon positif dari siswa yang lamban atau kurang cakap dan kurang motivasi. Lalu yang terakhir itu melatih berpikir kritis siswa karena siswa terlibat dalam analisa kemajuan simulasi. Untuk selanjutnya yaitu ada kelemahan metode simulasi. Nah, kelemahan metode simulasi yaitu efektivitas dalam memajukan belajar itu belum dapat dilaporkan oleh riset.
Kemudian yang kedua, validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu menuntut imajinasi dari guru dan siswa. Nah, tujuan metode simulasi itu, metode simulasi bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang bertujuan untuk mempraktikkan keterampilan tertentu melalui tingkah laku tiruan. Baik, yang selanjutnya adalah metode discovery learning. Discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Jadi, dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Jadi, pada dasarnya, proses belajar itu harus dipandang sebagai stimulus yang dapat menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai pembimbing belajar dan fasilitator belajar, maka dengan demikian siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah dengan bimbingan guru. Nah, dengan menggunakan metode discovery learning ini, pembelajaran akan lebih bermakna mengena kepada siswa. Sebab di sini siswa tidak hanya sebagai pendengar yang setia, namun dalam metode pembelajaran ini siswa juga dituntut aktif dalam pembelajaran. Nah, namun dalam metode discovery learning ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Andai kata siswa itu dilibatkan terus dalam penemuan terpimpin. Kekuatan dari proses penemuan itu datang dari usaha untuk menemukan. Jadi, seseorang itu belajar bagaimana belajar itu. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat utuh. Dalam artian, pendalaman dari pengertian, retensi, dan transfer. Yang ketiga, strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa. Misalnya, siswa merasakan jerih payah penyelidikannya, menentukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. Yang keempat, metode ini memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, metode ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar, paling sedikit dapat menyelesaikan suatu proyek khusus. Yang keenam, metode ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri siswa melalui proses-proses menemukan. Kemudian dapat memungkinkan siswa sanggup mengatasi kondisi yang mengecewakan. Yang ketujuh, strategi ini berpusat pada anak, misalnya memberi kesempatan kepada mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengajak ide. Guru menjadi teman belajar, terutama dalam situasi penemuan yang jawabannya belum diketahui sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan metode discovery learning. Yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Misalnya, siswa yang lamban mungkin bingung dalam usahanya mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, atau menemukan saling ketergantungan antara pengertian dalam suatu objek, atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam bentuk tertulis. Siswa yang lebih pandai mungkin akan memonopoli penemuan dan akan menimbulkan frustasi pada siswa yang lain. Kemudian yang kedua, metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Kemudian yang ketiga, mengajar dengan penemuan ini mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan perolehan pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Sedangkan sikap dan keterampilan diperlukan untuk memperoleh pengertian atau sebagai perkembangan emosional sosial secara keseluruhan. Namun, salah satu metode belajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah yang maju itu adalah metode belajar ini, yaitu metode discovery learning. Hal ini disebabkan karena metode ini merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa yang aktif,
Kemudian dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Kemudian pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Kemudian yang terakhir, siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problematika yang dihadapinya sendiri, sehingga kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada metode brainstorming. Jadi metode ini adalah suatu metode diskusi di mana nanti menghimpun suatu gagasan, ide, pendapat, pengalaman, dan pengetahuan dari setiap anggota. Nah, nanti ide-ide tersebut atau gagasan tersebut ditampung terlebih dahulu oleh ketua dan nanti dijadikan suatu peta gagasan. Nah, peta gagasan ini nantinya akan disepakati bersama. Jadi tidak langsung menyampaikan ide kemudian diajukan setuju atau disanggah, tapi lebih tersistematis begitu. Nah, metode brainstorming ini memiliki kelebihan yaitu untuk membuat siswa lebih berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan lebih baik dalam sistem diskusinya. Tapi juga memiliki kekurangan yaitu di mana nanti seorang guru hanya sebagai menampung ide, tidak memberikan solusi begitu. Selain itu juga metode ini kemungkinan besar akan lebih didominasi orang atau siswa-siswa yang pandai saja untuk menyampaikan ide-ide. Namun ini juga bisa diatasi dengan melatih siswa yang kurang pandai atau kurang berani untuk menyampaikan ide-ide tersebut, jadi lebih untuk belajar bersama-sama. Contoh penerapan metode brainstorming ini nanti membuat suatu kelompok di mana nanti akan menangani suatu permasalahan, suatu keadaan atau kejadian atau suatu peluang terjadinya sesuatu seperti itu. Metode pembelajaran karya cetak outdoor. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Pengertian menurut Anita, pembelajaran outdoor itu hampir identik dengan pembelajaran karya wisata, yang artinya aktivitas belajar siswa itu dilaksanakan di luar kelas. Pada metode pembelajaran ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievakuasi secara sistematis. Pada pengimplementasi pembelajaran outdoor ini, siswa tidak memilih panduan-panduan belajar sehingga esensi kegiatan ini dinilai kurang bermanfaat. Tujuan pembelajaran metode outdoor ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa. Selain meningkatkan kemampuan siswa, untuk meningkatkan psikologi siswa seperti rasa senang dan rasa kebersamaan bersama teman yang akan menimbulkan rasa motivasi belajar siswa. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan keuntungannya adalah proses pembelajarannya itu lebih variatif dan tidak membosankan karena siswa itu dibawa keluar kelas untuk mengamati, tidak terus-terusan untuk duduk berjam-jaman yang membuatkan siswa itu sering bosan. Itu. Untuk kedua, bahan-bahan yang ditemui di luar kelas itu lebih kaya dan lebih faktual, jadi kebenarnya itu lebih akurat, jadi lebih nyata. Seperti kita itu mempelajari tentang tumbuhan itu kan kita lihat dari gambar kertas, nah itu kita di luar itu bisa melihatnya secara langsung seperti itu. Untuk kelemahannya, metode pembelajaran outdoor ini, siswa sudah diajak ke luar kelas, ke lingkungan tersebut untuk melakukan pengamatan, persiapannya kurang, jadi siswa itu tidak menjalankan perintah dari guru tersebut. Biasanya itu hanya main-main karena
kurangnya persiapan yang dilakukan membuat siswa itu dianggap seperti main-main, jadi tidak sesuai. Yang kedua adalah adanya pendapat dari guru ataupun siswa itu pembelajaran outdoor ini membuang waktu yang cukup lama, jadi kesannya itu membuang waktu dan merugikan itu. Nah, untuk contoh-contoh pembelajaran outdoor ini saya akan mencontohkan satu saja, seperti pada pembelajaran mata pelajaran biologi pada SMA ataupun SMP. Kita dibawa ke luar kelas untuk mengamati tanaman-tanaman herbal apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kita disuruh mengamati, memfoto, mencatat, dan mencatat bagian-bagian mana saja yang digunakan untuk obat-obatan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa dalam bentuk kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat untuk membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Nah, contoh metode diskusi yaitu metode diskusi ini dapat diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal yang berisi keputusan kelompok yang lebih radikal daripada keputusan perseorangan. Selanjutnya yaitu kelebihan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi yaitu yang pertama, metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Lalu yang kedua, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Lalu yang ketiga, dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah siswa. Lalu yang keempat, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, siswa itu diharapkan dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir, kelebihannya yaitu dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demonstrasi siswa. Selanjutnya mengenai kelemahan metode diskusi. Kelemahan metode diskusi yang pertama yaitu diskusi terlampau menyerap banyak waktu. Kadang-kadang diskusi larut dengan keaktifannya sehingga dapat mengganggu mata pelajaran lain. Lalu yang kedua, peserta didik tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, sehingga kecenderungannya mereka tidak sanggup untuk berdiskusi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi, sehingga kecenderungannya diskusi itu menjadi tanya jawab. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan tentang metode pembelajaran yang udah dipaparkan tadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau nanti teman-teman jadi seorang pendidik, metode seperti apa yang ingin kalian terapkan untuk anak didik kalian? Nah, itu tadi pembahasannya. Cukup sekian dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.